Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat Instagram Setiesa, kemudian yang menyaksikan juga lewat YouTube. Alhamdulillah pagi hari ini saya sedang berada di SMA Negeri 1 Pagaden. Nah, mungkin yang mahasiswa Setiesa atau alumni Setiesa atau calon-calon mahasiswa Setiesa yang memang pernah mengenyam pendidikan di SMA 1 Pagaden sudah tidak asing lagi nih dengan wajah yang ada di samping saya ini. Saya sudah bersama dengan Pak Wahid. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya. Baik, mungkin bisa menyampaikan dulu nih Pak, mengenalkan Pak Wahid ke pemirsa IG Live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya barangkali anak-anak atau Instagramer begitu ya. Ini yang sudah menjadi alumni SMA Pagaden. Kenal dengan saya Wahid, guru SMA Negeri 1 Pagaden, yang alhamdulillah hari ini saya mendapat kunjungan dari teman-teman dosen dari Setiesa yang dalam rangka silaturahim, kemudian menyampaikan informasi seputar penerimaan siswa baru begitu ya Pak? Iya betul Pak. Itu jadi ke teman-teman alumni SMA Pagaden, selamat bergabung di Instagram yang dibawakan oleh Pak Asep. Ya baik, terima kasih Pak Wahid. Jadi mungkin ada yang bertanya nih, kenapa kok pagi hari ini kita IG Live bersama Pak Wahid? Jadi perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa alhamdulillah tahun ini, gitu, jadi mahasiswa baru tahun ini yang masuk ke Setiesa itu mayoritasnya dari SMA Negeri 1 Pagaden. Ada 22 orang ya Pak. Ya. Ada 22 orang siswa dari SMA 1 Pagaden yang melanjutkan studinya ke Setiesa. Nanti kita akan coba ngobrol dengan Pak Wahid yang alhamdulillah saya secara pribadi melihat langsung, yang merasakan langsung beliau menerima kami dengan baik, kemudian beliau juga melayani para siswa dengan baik, kemudian bahkan tidak ragu beliau juga mengantarkan langsung ya Pak sampai ke kampus kami ke Setiesa. Makasih banyak nih Pak. Ya pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak. Nah kita kan baru selesai pandemi nih Pak Wahid. Ya mudah-mudahan tidak ada pandemi-pandemi berikutnya lah ya, kita harapkan seperti itu. Nah mungkin Pak Wahid bisa cerita dulu sedikit Pak terkait masalah bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung di SMA Negeri 1 Pagaden ini. Dari mulai masa pandemi, kemudian sekarang kita memasuki transisi sampai ke sudah mulai full offline ya Pak. Ya. Terima kasih. Memang dalam kegiatan pembelajaran kita mengalami beberapa fase di masa pandemi ini. Jadi dikala kita di masa pandemi yang sistem pembelajarannya dengan sebutannya daring, ini yang kami rasakan terasa sangat berat. Karena bukan sekedar bagaimana kita teknis secara taktis menyampaikan materi ke siswa, tetapi lebih juga yang sering kita rasakan itu mendapatkan semacam apa ya, komentar-komentar yang kurang pas dari, maaf ini, sebagian orang tua yang kurang paham itu. Contohnya gimana nih Pak? Bisa disampaikan? Jadi ada yang saya dengar orang tua yang mengatakan ke saya bahwa enak ya jadi guru di masa pandemi ini, timbang ngasih tugas udah santai. Nah, jadi mereka menganggap bahwa dengan memberikan tugas lewat WA itu sudah cukup. Nah, padahal yang kami rasakan dengan sistem daring itu kita repot bagaimana menyiapkan bahan, bagaimana kita mengabsen anak, bagaimana antusiasme anak, kita tidak bisa melihat. Nah, ketika ada pertanyaan dari anak juga kita tidak bisa serta-merta untuk memberikan jawaban. Jadi itu yang kita rasakan itu justru lebih sulit dibanding kita secara offline. Nah, ini yang kami rasakan di masa pandemi. Kemudian seiring perkembangan, alhamdulillah pandemi makin menurun. Kita awali dengan offline 50%, 50%, itu sudah lumayan kondusif, anak merasa antusias banget, orang tua terlebih-lebih gitu kan. Terlepas dari apa alasan orang tua, tapi yang pasti yang kami rasakan
orang tua merasa senang, siswa merasa senang, kami merasa lebih senang karena bisa langsung bertatap muka dengan anak. Face to face ya. Ya. Seiring perkembangan kemudian pandemi semakin tipis dan kondusif lagi situasinya, kita bisa full offline, tatap muka 100% dengan anak, dan yang dirindukan mereka, yang kita rindukan kita bisa tatap muka itu bisa kita wujudkan sekarang ini, sehingga anak yang pengen curhat tidak perlu per WA, karena selama pandemi itu kita melayani anak untuk konsultasi itu melalui WA, baik itu WA Messenger ataupun telepon per WA. Jadi di masa pandemi itu memang kelihatan HP itu tidak pernah diam, baik dari siswa ataupun dari orang tua. Malah kerjanya melebihi 8 jam. Malah melebihi. Itu yang kami rasakan di masa pandemi. Nah, ketika sekarang ini, ketika anak kepingin konsultasi, langsung datang ke sini, atau ketika ketemu di luar ruangan langsung, Pak pengen ngobrol, itu kita merasa lebih bisa leluasa menyampaikan pesan-pesan. Anak-anak bertanya juga langsung bisa bertanya, tidak perlu nunggu waktu, kan? Ini yang kami rasakan di masa pandemi, masa transisi, dan sekarang di masa full pembelajaran full luring atau face to face, ini yang kami rasakan seperti itu, Mas. Iya, jadi emang semangat belajarnya sudah mulai dirasakan. Alhamdulillah. Dari mulai full daring, kemudian hybrid, kemudian sekarang sudah alhamdulillah full luring. Ya. Semangat belajar para siswa sudah mulai dirasakan kembali, dan interaksinya juga sudah mulai hidup lagi. Ya. Nah, sekarang berikutnya nih Pak, terkait masalah animo atau semangat siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Pagaden ini untuk melanjutkan studi nih Pak ke perguruan tinggi. Menurut Pak Wahid sendiri gimana nih animonya, antusiasmenya dan sebagainya? Ya. Ini cerita dulu Pak Asep. Iya Pak. Ketika awal saya masuk di sini tahun 2003, setiap kali saya masuk ke kelas itu, waktu itu ketika saya bertanya siapa yang berencana mau melanjutkan kuliah, itu masih jarang. Tapi seiring perkembangan tuntutan zaman barangkali animo semangat anak untuk melanjutkan pendidikan itu makin besar. Apalagi di 2010 ke sini, 2015 ke sini, itu antusiasmenya luar biasa. Sebenarnya minat anak itu sangat besar untuk melanjutkan pendidikan. Tapi kemudian karena berbagai pertimbangan itu, dari perangkatan itu ada 400-an, itu paling yang melanjutkan sekitar 30%. 30%. Ya. Tapi kalau setiap ditanya pengen Pak, tapi. Nah, iya. Tapi di tahun ini atau dari tahun kemarin itu harapan saya lebih besar anak bisa melanjutkan itu lebih banyak. Karena pemerintah sudah memberikan fasilitas yang luar biasa terhadap anak-anak. Bukan merendahkan mereka, tapi ingin mengangkat mereka dengan KIP kuliah. Sehingga kesempatan mereka untuk belajar itu terbuka lebar. Nah, ini yang sekarang tengah kami gencar kami sampaikan ke anak-anak. Bagi yang mau kuliah tapi ada permasalahan biaya, yuk kita bicarakan. Yang penting ada keterbukaan. Insya Allah ada solusinya. Tapi begini, saya selalu berpesan ke anak-anak, oke, yang memang yang mau kuliah kamu, tapi karena kalian masih dalam tanggungan orang tua, ayo kita ngobrol dengan orang tua juga. Bapak tidak ingin hanya dengan kamu saja. Tapi kalau memang orang tuanya sudah siap betul untuk membiayai kamu dan mensupport kamu untuk kuliah, tidak apa-apa. Tapi kalau orang tuanya masih ragu, ayo kita bicara bersama. Kamu, bapak atau ibu kamu, bapak atau guru yang lain. Nah, kalau perlu nanti bapak pertemukan dengan pihak perguruan tingginya atau yang mengelola KIP. Itu seperti itu. Harapan kami lebih besar sekarang. Bukan karena termasuk diantaranya banyaknya kemarin ada 22 orang yang masuk ke STESA, meskipun ada alumni tahun sebelumnya
ini pun ada yang masuk. Hanya nganggur dulu. Bukan nganggur. Off dulu. Kuliah di tempat lain, tapi karena merasa nggak nyaman, kemudian masuk ke sana. Ada 2 orang. Ada 2 orang seperti Ya, itu. dan yang satunya bukan kuliah, cuman kerja dulu. Iya. Si Nova Nurdiansyah. Yang saya sebut alumni kita tahun kemarin, Nova Nurdiansyah itu kerja di kantor desa Manisal. Terus melanjutkan. Tahun ini ya kelas reguler malam, ya itu. Nah ini alhamdulillah tadi itu sebenarnya antusiasme anak itu luar biasa. Nah kemudian anak-anak pun akhirnya sudah melihat kampus mana yang bagus. Karena memang saya menyampaikan ke anak-anak, negeri swasta tidak masalah, tapi yang penting bagaimana akreditasinya, itu yang harus diperhatikan. Iya. Pak, kalau di Subang yang mana yang paling bagus? Silahkan kalian lihat, kalian bandingkan yang di sana bagaimana, yang di sana yang bagaimana, yang di sana bagaimana, yang di desa seperti apa. Di tetanggamu banyak, alumni kita tidak sedikit. Mau yang di sana ataupun yang di desa itu tidak sedikit. Silahkan. Ya, silahkan. Nanti dikira Bapak menjelek-jelekkan yang lain, nggak enak. Jadi silahkan nanti kalian menilai sendiri untuk kepentingan kalian. Ya. Kalaupun bukan kalian yang kuliah, kalian bisa menginformasikan ke teman-teman yang lain yang ingin kuliah tapi butuh informasi. Itu Pak Syed yang saya lakukan, yang saya sampaikan ke anak-anak itu, karena melihat animo mereka, minat mereka itu semua besar. Jadi kadang-kadang orang tuanya bingung dengan biayanya, karena orang tuanya belum tahu, gitu kan. Makanya saya mengundang Neng, yang Bapak atau Ibu, Mama atau Bapak ajak ke sini, kita ngobrol bareng. Gitu. Jadi kalau memang inginnya ke desa, terus orang tua pengen datang dulu, melihat langsung ke sana, itu jauh lebih bagus. Tinggal gini aja, Neng sama Bapak datang ke desa, kontak Pak Wahid, Pak, saya mau ke siapa ini, nanti saya hubungkan. Maunya ke siapa? Kalau yang standby terus ada di sana, ada. Ke Pak Asep ada, cuman tergantung jadwalnya, kata saya. Memang Pak Wahid kenal, alhamdulillah. Kalau dengan teman-teman di desa, Bapak banyak kenal. Jadi kalau kalian mau ke desa, tidak usah khawatir, Bapak banyak kenal. Tapi Bapak tidak menjamin. Yang menjamin kamu sendiri. Dan yang Bapak rasakan, Bapak lihat, dosen-dosen di sana itu sangat dekat dengan mahasiswa, tapi tidak menjamin nilai. Yang menjamin nilai mahasiswa kemampuan sendiri. Mahasiswanya. Bukan berarti kalau dekat itu pasti nilainya bagus. Tidak. Maaf, Bapak bukan menutup-nutupi, tapi ini yang Bapak lihat di sana seperti itu. Karena desa memang mau menjaga kualitas. Ya kalau kedekatan terus jadi nilai, ya berarti kualitasnya nggak bagus. Nilai bagus karena dekat doang. Iya. Nanti dites kasihan. Nah ini yang dijaga oleh stasiun. Itu Pak Asep yang saya sampaikan ke anak-anak. Ya, jadi luar biasa tadi apa yang disampaikan Pak Wahid ya. Awalnya itu sedikit animonya ingin melanjutkan studi, tapi terakhir tadi sampai dengan 30% alumni dari SMA 1 Pagaden ini sudah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah berikutnya nih Pak Wahid, ini kan antara Pak Wahid dengan Setiasa kan sudah lama berinteraksi ya, karena sering ke kampus dengan dosen-dosennya juga, pernah juga mengikuti beberapa kegiatan Setiasa. Nah menurut Pak Wahid sendiri nih, gimana penilaian Bapak terkait masalah Setiasa secara keseluruhan Pak? Ya boleh dosennya, boleh kampusnya, programnya, kegiatannya dan seterusnya. Ya. Barangkali saya tidak bisa seperti orang lain suka memuji. Saya memang nggak bisa memuji gitu ya. Saya hanya mengatakan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Nah kalau kadang-kadang saya kurang sehat mata saya, mungkin mata saya pandangnya kurang jelas.
Tapi selama ini saya mengatakan ke teman-teman, ke yang lain juga, saya mengatakan tentang saya seperti yang saya lihat, seperti yang saya rasakan. Saya tidak akan mengada-ada. Makanya saya selalu mengatakan ke anak-anak terutama, kalau ingin tahu lebih dekat dengan desa, yuk Bapak. Saya menceritakan seperti ini, bukan Bapak memuji desa, tapi ini yang Bapak rasakan. Kalau Bapak mengatakan bahwa desa itu perguruan tinggi paling bagus di swasta di Subang, ya memang yang Bapak lihat seperti itu. Alhamdulillah. Itu yang Bapak lihat seperti itu. Sekarang seperti tadi saya sampaikan, silahkan kalian bandingkan. Kalian lihat tetangga-tetangga kalian yang pulang di desa, yang kuliah di tempat lain, apa yang mereka ada pada mereka itu, kegiatan apa yang mereka buat. Nggak usah jauh-jauh, ketika mereka baru masuk kuliah 3 bulan di desa dengan 3 bulan yang lain, bedanya ada nggak? So, silahkan perhatikan. Karena yang Bapak tahu, yang Bapak lihat di desa itu bukan sekedar menyampaikan materi keilmuan, tetapi juga mentalitas karakter juga dibentuk di sana. Itu yang Bapak katakan nilai plus dari desa itu. Maaf, Bapak tidak memuji, tapi ini yang Bapak lihat. Karena di sana ada kegiatan namanya bina, kalau di kita bina yang kita kenal bina iman dan takwa. Itu terjadi di desa. Tujuannya apa? Untuk membentuk karakter mahasiswanya yang nanti lulusan sarjana desa itu berpotensi akademik tapi juga berakhlak. Itu yang penting. Maka Bapak Brand mengatakan bahwa desa itu yang paling bagus. Bukan karena Bapak seringnya ke sana, bukan, tapi karena itu yang terjadi. 3 bulan saja udah kelihatan karakter mereka berubah. Berubahnya tentu yang lebih baik ya, ya. Jadi lebih baik. Ya, itu yang terjadi seperti itu. Bahkan saya mengatakan yang tadinya kalau yang mau kuliah santai-santai pasti tidak akan sanggup di stasiun. Tapi kalau yang memang pingin kuliah, desa jawabannya mereka merasa nyaman. Karena ada kedekatan sesama mahasiswa, kedekatan dengan dosen, kemudian ada pembinaan kerohaniannya juga. Jadi kedekatan itu betul-betul dibina. Itu kelebihan desa itu. Selain kelebihan, keluar negeri itu dalam rangka meningkatkan kualitas seperti yang diungkapkan ketua waktu itu, perguruan tinggi lokal yang berwawasan global, itu dalam rangka itu. Jadi bukan sekedar kita pengen bukan, mereka punya tugas. Jadi mereka pulang itu mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lihat di sana, berupa karya tulis. Nah, itu salah satu juga di antara nilai plus yang dimiliki desa. Coba perguruan tinggi lain ada nggak? Nggak ada. Negeri pun nggak ada. Tapi ini perguruan tinggi lokal. Subang loh. Sebenarnya Subang itu punya potensi luar biasa. Hanya, yuk kalian masa depannya Subang, kalian yang akan mengembangkan Subang. Ada. Memang kalau di desa bisa mana? Ya kamu maunya kemana? Setelah di desa tidak harus ke bank. Kalau jadi PNS bisa nggak? Sangat bisa. Bukan bisa, sangat bisa. Dan sudah ada buktinya. Dan buktinya sudah banyak. Gitu. Jadi jangan karena swasta kemudian takut nggak bisa jadi PNS. Maka Bapak Ibu guru di sini tidak semua dari perguruan tinggi negeri, tidak semua dari perguruan tinggi swasta yang bagus, tapi makanya bisa jadi PNS. Apalagi ini perguruan tinggi bagus. Tapi Pak, kenapa hanya ini 2 prodi? Tadi yang Bapak katakan itu dalam rangka menjaga kualitas, bukan tidak mau mendirikan membuka jurusan baru, tapi resikonya lebih besar. Saat ini dulu eksis dengan ini, ternyata terbukti kan dengan 2 jurusan juga sudah. Ini yang Bapak lihat tentang desa. Sekali lagi Bapak tidak memuji ya. Nah,
Saya ke anak seperti itu, selalu seperti itu. Memang tadi saya katakan saya tidak pandai memuji, saya hanya bisa mengatakan yang saya lihat, yang saya rasakan. Karena kedekatan dosen dan mahasiswa itu sudah nilai plus kok. Iya. Nilai plus. Karena logikanya ketika mahasiswa dengan dosen itu dekat, dia mau bertanya gampang, tidak segan lagi. Tapi kalau dosen dan mahasiswa menjaga jarak, anak mau bertanya udah takut duluan. Ini yang terjadi di STESA itu nilai plus, itu sangat luar biasa efeknya, kan? Nah itu yang saya lihat di STESA seperti itu Pak. Sekali lagi maaf, saya tidak mau puji. Ya nggak apa-apa kan, justru yang kami harapkan kan itu, maksudnya objektivitas. Kalau saya sebagai orang STESA ngomongin STESA ya nanti kesannya kan subjektif. Pasti yang diceritain yang bagus-bagusnya aja, yang jelek-jeleknya nggak diceritain. Tapi kalau bukan orang lain itu kan akan lebih objektif kan seperti itu. Nah mungkin ada pesan-pesan khusus nih dari Pak Wahid buat para siswa-siswa SMA, baik itu secara umum ya SMA yang ada di Subang maupun secara khusus SMA Negeri 1 Pegadaian. Pesan-pesannya apa Pak terkait masalah studi lanjut agar mereka bisa lebih meningkatkan kompetensi dan daya jual nanti ke depannya. Masa depan bangsa Indonesia itu kan ada di tangan generasi muda sekarang, yaitu anak-anak tingkat SMA saat ini. Kemudian kalau hanya sebatas lulusan SMA, itu pada akhirnya nantinya kan akan ketinggalan. Karena tuntutan kehidupan sekarang itu apa sih? Maaf bukan mengecilkan, tapi karena sekarang itu sudah tuntutan di dunia kerja itu minimal sarjana kan sekarang itu. Jadi ke anak-anak selagi ada kesempatan dari entah waktu, entah tenaga, entah biaya dari orang tua, entah biaya dari pemerintah, ini ayo kita manfaatkan demi masa depan kalian, demi masa depan bangsa Indonesia. Jadi kalau ada kesempatan kuliah, kenapa tidak? Saya selalu mengatakan ke anak-anak dalam bahasa orang barat, why not? Kenapa tidak? Selagi kita bisa, kenapa tidak? Tapi susah. Apa sih yang mudah? Namanya usaha itu susah. Tetapi kita bisa menempuh, bisa menjalani yang kalian anggap susah itu, kebahagiaan yang akan kalian dapatkan. Sekarang kalian ketika belajar, apa yang kamu pelajari itu mudah? Tidak ada. Tapi setelah kamu bisa menyelesaikan susahnya kamu belajar, kamu merasa nyaman. Contoh kecil, kamu mengerjakan soal ulangan. Kalau kamu nggak belajar, kamu akan mengatakan susah. Tetapi ketika kamu sudah mempelajari, bisa mengerjakan, kamu akan senyum-senyum. Itu buktinya kamu merasa nyaman, merasa enak, bisa mengerjakan tugas. Nah, kata peribahasa mengatakan berakit-akit dahulu, berenang ke tepian, bersakit dahulu, bersenang kemudian. Ya susah lah sekarang. Jangan sekarang enak-enak malah nantinya susah. Mendingan susah sekarang, toh masih ada orang tua yang menyokong kita. Tapi kalau udah lepas dari orang tua nanti, susah harus nanggung sendiri. Ya, itu harapannya dengan belajar. Tokoh dunia mengatakan bahwa belajar itu akan bisa membuka dunia, atau membaca itu bisa membuka jendela dunia dengan belajar. Maaf, sekali lagi, tingkat SMA itu sudah akan ketinggalan nanti. Mau tidak mau kuliah, pintu untuk masuk bangku perguruan tinggi terbuka lebar dari berbagai sudut, bisa masuk, tinggal tumbuhkan kemauan anak muda sekarang. Itu kata saya ke anak-anak muda sekarang. Ya, baik itu ya pesan dari Pak Wahid nih buat semua siswa-siswa SMA secara umum maupun secara khusus yang ada di SMA Negeri 1 Pegadaian. Jadi emang kita harus berpikir jangka panjang. Jadi kalau kita melakukan investasi, maka investasi yang terbaik adalah investasi di bidang pendidikan. Jadi memang kita harus gunakan sumber daya yang kita miliki agar kita
menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih terdidik, dan yang terpenting tadi kita memiliki kompetensi, baik itu kompetensi spiritual. Tadi Pak Wahid sudah cerita di desa ada program namanya BIM, Bina Iman Mahasiswa, yang diharapkan nanti akan membentuk karakter para mahasiswa dan alumninya sehingga bisa lebih punya integritas lagi ketika di dunia kerja. Dan alhamdulillah selain itu juga kita punya kompetensi utama lainnya ya, baik di bidang akuntansi maupun di bidang manajemen, sehingga dengan adanya kompetensi-kompetensi ini ya alhamdulillah nih Pak Wahid ya, kita sampai dengan saat itu juga masih mendapatkan kepercayaan dari berbagai industri, perusahaan, dari instansi pemerintahan juga gitu kan. Nah, alhamdulillah masih dapat kepercayaan, alumni-alumni kita juga alhamdulillah banyak yang terserap kan seperti itu. Bahkan tidak hanya memenuhi dunia kerja, tapi beberapa alumni kita juga sudah ada yang menjadi entrepreneur, jadi pengusaha, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan. Saya berharap nanti ke depan gitu, bagi para siswa dan siswa SMA Negeri 1 Pagaden itu segera mengambil tiket, melanjutkan estafeta para senior-seniornya sudah lebih dahulu masuk STIESA. Jadi kalian juga, adik sekalian, kami tunggu di STIESA ya. Siap ya? Siap, insya Allah. Terima kasih banyak nih Pak Wahid atas waktunya dan juga sharingnya. Mudah-mudahan nanti apa yang Pak Wahid sampaikan itu bisa menjadi catatan juga buat kami. Apa yang Pak Wahid anggap sudah baik, insya Allah akan kami pertahankan dan tingkatkan. Dan apa-apa yang menurut Pak Wahid masih kurang, nanti akan kami jadikan catatan juga untuk perbaikan kami ke depannya. Karena spirit kita juga sama nih Pak. Jadi aktivitas kita, usaha kita, ikhtiar kita, semuanya dikerahkan ya dalam rangka kepentingan anak-anak ya Pak. Kepentingan masa depan negeri ini, masa depan bangsa ini, dan lebih spesifik lagi masa depan Kabupaten Subang ini. Karena ke depan gitu, kalau adik-adik melihat dan jalan-jalan keliling Subang itu sudah banyak disiapkan ya calon-calon industri, bakal-bakal perusahaan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kalau bukan adik-adik yang ngisi, siapa lagi kan? Nah, biar adik-adik bisa mengisi posisi-posisi yang penting, strategis, maka tentu harus studi lanjut. Gitu kan. Kenapa? Karena kan nanti akan bersaing juga dengan orang-orang dari wilayah lain, dari daerah lain, yang bisa jadi mereka juga sudah mengenyam pendidikan tinggi. Nah, logikanya kan kalau perusahaan ketika ada pelamar yang masuk, yang satu pendidikannya lebih tinggi mungkin ya, atau kecenderungannya yang akan dipilih adalah orang-orang dengan pendidikan yang lebih tinggi kan, seperti itu, dengan kualifikasi yang lebih tinggi. Jadi mudah-mudahan sekali lagi investasi dunia pendidikan merupakan investasi yang terbaik saat ini demi kemajuan daerah, demi kemajuan Kota Subang, dan demi masa depan adik-adik sekalian. Itu yang dapat saya dan Pak Wahid sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Wahid atas sharingnya. Mudah-mudahan dari sharing yang singkat ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan semangat kepada para siswa dan siswi, khususnya yang ada di SMA Negeri 1 Pagaden ini, untuk bisa studi lanjut, untuk bisa melanjutkan studi. Dan kalau sudah punya minat itu, ya saya sampaikan, kami segenap keluarga besar STIESA menunggu adik-adik sekalian di STIESA. Terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan, kekurangan. Yang benar mutlak hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah pasti datang dari diri saya pribadi selaku manusia yang tidak lepas dari salah dan khilaf. Kita sama-sama akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.